Di balik kemewahan rumah tangga yang terlihat sempurna, sebuah rahasia busuk akhirnya terkuak tepat di depan mata Sheila. Seorang istri yang selama ini rela memadamkan impiannya demi keluarga, harus menyaksikan pengkhianatan paling perih saat suaminya dengan lembut menyematkan kalung emas berinisial nama adik kandungnya sendiri di sebuah restoran tersembunyi. Mereka mengira Sheila adalah wanita lemah yang mudah dikelabui oleh kata-kata manis dan sandiwara air mata buaya, tanpa menyadari bahwa wanita yang mereka remehkan ini telah menyiapkan rencana pembalasan yang paling elegan sekaligus menghancurkan. Ketegangan memuncak saat satu persatu topeng mereka dikelupas di depan umum, mengubah rasa cinta menjadi ambisi untuk merebut kembali martabat dan harta yang selama ini mereka nikmati di atas penderitaannya. Akankah Sheila benar-benar mampu bangkit dari puing-puing pengkhianatan orang-orang terdekatnya, atau justru ia akan tenggelam dalam pusaran dendam yang tak berujung? Halo semuanya, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kisah yang penuh emosi ini. Sebelum lanjut ke keseruan berikutnya, saya ingin tahu, kalian sedang menonton kisah Sheila ini dari kota mana saja ya? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar agar kita bisa saling kenal dengan lebih dekat. Kalimat di layar gawai itu seolah membeku, menciptakan sebuah lubang hitam yang siap menelan seluruh kewarasan Sheila dalam sekejap mata. Ia mencoba mengatur napas yang mendadak terasa pendek, sementara Budi dengan cekatan menyambar ponselnya kembali, memasukkan benda itu ke saku celana dengan gerak-gerik yang sangat mencurigakan. Hanya urusan kantor sayang, proyek besar yang cukup melelahkan. Dalih Budi dengan nada suara yang sedikit meninggi, seolah ingin menutupi kegugupan yang merayap di wajahnya. Sheila hanya mengangguk kaku, meski di dalam benaknya, badai kecurigaan mulai menghantam dinding-dinding kepercayaan yang selama ini ia jaga dengan sepenuh hati. Keesokan harinya, Sheila memutuskan untuk memenuhi janji temu dengan Eko di sebuah galeri seni yang tenang, tempat yang jauh dari kebisingan rumah yang kini terasa asing baginya. Eko berdiri di sana, mengenakan kemeja linen rapi, menatap Sheila dengan binar mata yang penuh penghargaan terhadap talenta wanita di depannya. Kamu punya mata yang tajam untuk keindahan, Sheila. Sayang sekali jika hanya disimpan untuk diri sendiri, ujar Eko sambil menunjukkan beberapa kurasi kain sutra yang ia siapkan untuk proyek baru mereka. Percakapan itu mengalir seperti air jernih, memberikan oksigen baru bagi jiwa Sheila yang selama ini tercekik oleh rutinitas domestik yang monoton. Namun di tengah diskusi yang mulai membangkitkan gairah seninya, perhatian Sheila teralih pada sebuah mobil yang baru saja berhenti di seberang jalan. Dari kaca jendela galeri yang besar, ia melihat Vindi turun dengan tergesa-gesa, mengenakan kacamata hitam besar yang menutupi separuh wajahnya. Tak berselang lama, sebuah mobil lain yang sangat ia kenal, sedan hitam milik Budi, berhenti tepat di belakangnya. Keduanya masuk ke dalam sebuah butik kecil yang tersembunyi, meninggalkan Sheila dalam keterpakuan yang menyesakan. Eko menyadari perubahan raut wajah temannya itu, namun ia memilih diam, memberikan ruang bagi Sheila untuk mencerna kenyataan pahit yang mulai tersingkap di depan matanya sendiri. Pemandangan di seberang jalan itu seolah menjadi palu godam yang menghantam seluruh sendi kehidupan Sheila, menyisakan rasa perih yang tak kasat mata namun nyata adanya. Ia mencengkeram pinggiran meja galeri hingga buku-buku jarinya memutih, berusaha meyakinkan diri bahwa apa yang baru saja ia saksikan hanyalah sebuah kebetulan yang tidak berarti. Namun, bayangan Budi dan Vindi yang melangkah beriringan masuk ke dalam butik eksklusif itu terus berputar di kepalanya bagaikan film horor yang tak kunjung usai. Eko, yang sejak tadi mengamati dalam diam, akhirnya berdeham pelan, mencoba menarik Sheila kembali dari jurang kehampaan yang mulai menelan kesadarannya. Sheila, jika ada sesuatu yang membebani pikiranmu, jangan biarkan itu mematikan kreativitas yang baru saja mulai tumbuh kembali, ucap Eko, dengan nada suara yang menenangkan, namun penuh penekanan. Sheila hanya sanggup memberikan senyum getir, sebuah balasan yang jauh dari kata baik-baik saja, sebelum akhirnya ia berpamitan dengan alasan ada urusan keluarga yang mendesak. Di dalam perjalanan pulang, ia sengaja memutar arah, melewati butik tersembunyi tadi, hanya untuk memastikan apakah mobil suaminya masih terparkir di sana. Namun jalanan itu kini telah kosong lompong. Kekosongan itu justru terasa lebih menyakitkan daripada sebuah konfrontasi, karena ketidakpastian adalah racun yang paling lambat membunuh harapan. Sesampainya di rumah, Sheila menemukan sebuah kantong belanja mewah tergeletak di atas sofa ruang tamu.
sebuah tas desainer yang harganya setara dengan biaya hidup mereka selama sebulan. Vindi keluar dari kamarnya dengan wajah yang kini berseri-seri, seolah kesedihan semalam hanyalah akting belaka yang sengaja dipentaskan untuk menarik simpati. "Lihat Mbak, Mas Budi membelikan ini untukku, karena katanya aku sudah belajar sangat keras belakangan ini." Puji Vindi sambil memamerkan barang tersebut dengan bangga. Sheila terdiam, lidahnya keluh saat menyadari bahwa kejujuran telah menjadi barang langka di bawah atap rumahnya sendiri. Sementara semangat untuk bangkit kini bukan lagi sekadar keinginan, melainkan sebuah keharusan demi menyelamatkan martabatnya yang mulai diinjak-injak secara halus. Lidah Sheila terasa keluh saat menatap binar mata Vindi yang tampak tanpa beban, seolah tas mewah di tangannya itu tidak dibayar dengan pengkhianatan yang terselubung. Ia hanya mampu memaksakan sebuah anggukan kecil, sementara di dalam dadanya, badai emosi mulai berkecamuk hebat, antara keinginan untuk melabrak saat itu juga, atau tetap bermain cantik hingga semua kepingan teka-teki terkumpul sempurna. Sheila melangkah menuju dapur, membiarkan dinginnya air keran membasahi telapak tangannya yang gemetar, mencoba mendinginkan kepala yang terasa kian mendidih. Ia menyadari bahwa memanjakan Vindi selama ini mungkin telah menjadi bumerang yang kini berbalik menyerang jantung pertahanannya sendiri, menciptakan sosok adik yang merasa berhak memiliki apapun, termasuk pria yang seharusnya ia hormati. Malam itu, saat Budi melangkah masuk ke rumah dengan senyum lebar yang terlihat sangat palsu, Sheila tidak lagi menyambutnya dengan bantuan melepas jas atau segelas air hangat yang biasa ia siapkan. Ia duduk di meja makan, membolak-balik majalah bisnis yang dipinjamnya dari Eko, menunjukkan gestur bahwa prioritasnya mulai bergeser secara perlahan namun pasti. "Tadi aku melihat mobilmu di area butik pusat kota. Apa ada rapat di sana?" Tanya Sheila dengan nada bicara yang datar, matanya tetap tertuju pada lembaran kertas tanpa menoleh sedikit pun ke arah suaminya. Budi sempat tertegun, langkah kakinya terhenti sejenak di anak tangga pertama, sebelum akhirnya ia berdeham cemas dan memberikan alasan klise tentang pertemuan mendadak dengan rekanan baru. Kebohongan yang meluncur begitu mulus dari bibir Budi menjadi konfirmasi pahit yang selama ini Sheila takuti. Namun anehnya, hal itu justru memberikan kekuatan baru baginya untuk bertindak lebih jauh. Ia mulai menyusun rencana rahasia, bukan untuk membalas dendam dengan cara yang rendah, melainkan untuk membangun benteng kemandirian yang selama ini ia telantarkan demi kepentingan mereka. Sheila kembali menghubungi Eko melalui pesan singkat, menyatakan kesiapannya untuk mulai menggarap koleksi perdana yang akan menjadi tiket emasnya menuju kebebasan. Di kamar yang gelap, ia mulai memilah dokumen penting dan aset pribadinya, menyadari bahwa untuk bisa terbang tinggi, ia harus terlebih dahulu melepaskan jangkar-jangkar emosional yang selama ini menahannya dalam kepalsuan yang indah. Jangkar-jangkar emosional itu mulai Sheila lepaskan satu demi satu, seiring dengan tekadnya yang kian bulat untuk tidak lagi menjadi bayang-bayang di rumah yang megah namun hampa ini. Ia menghabiskan sisa malam dengan mengemas beberapa dokumen pribadi ke dalam tas kerja yang tersembunyi, memastikan bahwa segala jerih payahnya selama ini tidak akan hilang begitu saja saat badai besar benar-benar menerjang. Pagi harinya, Sheila tampil dengan aura yang berbeda. Ia mengenakan blazer potongan tajam berwarna krem, sebuah pernyataan bisu bahwa ia bukan lagi wanita yang bisa didikte oleh kepentingan orang lain. Budi yang sedang menyesap kopi di meja makan tampak terkesima. Matanya memindai perubahan penampilan istrinya yang mendadak terlihat sangat berwibawa dan penuh rahasia. "Kamu mau kemana sepagi ini, Sheila? Bukankah hari ini jadwalmu mengantar Vindi ke dokter gigi?" Tanya Budi dengan nada menyelidik, mencoba mengembalikan kontrol yang biasanya ia genggam dengan mudah. Sheila hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya, sembari meraih kunci mobilnya sendiri yang selama ini jarang ia sentuh. Ia menjelaskan bahwa Vindi sudah cukup dewasa untuk pergi sendiri, sebuah kalimat yang membuat adiknya, yang baru saja muncul di balik pintu kamar, terdiam dengan raut wajah yang sulit diartikan. Sheila melangkah keluar dengan kepala tegak, meninggalkan aroma parfum bunga lili yang lembut, namun meninggalkan kesan mendalam di ruang tamu yang mendadak sunyi. Tujuannya adalah studio kecil milik Eko yang terletak di sudut kota yang tenang, sebuah tempat yang kini ia anggap sebagai tempat suci bagi kreativitasnya. Di sana, tumpukan kain mulai bertransformasi menjadi bentuk-bentuk yang berani di bawah tangan dingin Sheila, sementara Eko memberikan masukan teknis yang sangat berharga bagi perkembangan desainnya. Namun, di sela-sela kesibukan itu, sebuah notifikasi masuk ke tablet milik Sheila yang terhubung dengan akun keluarga mereka. Sebuah transaksi kartu kredit besar terjadi di sebuah toko perhiasan ternama di pusat kota. Nama pembelinya adalah Budi,
Namun barang yang dibeli adalah sebuah kalung emas dengan inisial F, sebuah bukti nyata yang meruntuhkan sisa-sisa harapan Sheila akan kesetiaan yang ia perjuangkan selama ini. Bukti nyata berupa inisial huruf yang terpampang jelas di layar tablet itu seolah menjadi jarum yang menusuk tepat ke pusat kesadaran Sheila, menghancurkan sisa-sisa penyangkalan yang selama ini ia bangun. Ia terdiam cukup lama, memandangi deretan angka transaksi tersebut dengan pandangan yang perlahan mengeras, bukan karena amarah yang meledak, melainkan karena kekecewaan yang telah mencapai titik puncaknya. Eko, yang menyadari perubahan atmosfer di ruangan itu, meletakkan pensilnya dan menghampiri Sheila, memberikan dukungan tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Ia tahu bahwa saat ini yang dibutuhkan wanita itu bukanlah belas kasihan, melainkan keberanian untuk mengakui bahwa dunia yang ia rawat dengan kasih sayang telah lama berkhianat di belakang punggungnya. Aku harus melihatnya sendiri, Eko. Aku butuh kepastian terakhir agar kakiku tidak goyah saat melangkah pergi nanti. Bisik Sheila dengan suara yang bergetar, namun penuh tekad. Dengan bantuan informasi dari notifikasi perbankan tersebut, Sheila memacu kendaraannya menuju sebuah restoran privat yang terletak tak jauh dari toko perhiasan itu, tempat yang sering dikunjungi Budi untuk jamuan bisnis penting. Dari kejauhan, di sudut balkon yang terlindung oleh tanaman hias yang rimbun, ia melihat dua sosok yang sangat ia kenali, sedang duduk berhadapan dengan jarak yang sangat dekat. Budi tampak mengeluarkan sebuah kotak bludru merah kecil, lalu menyematkan kalung emas berinisial F itu ke leher Vindi dengan gerakan yang sangat lembut. Pemandangan itu begitu menyesakan. Vindi tersenyum lebar, menyentuh liontin baru di lehernya dengan jemari yang biasanya selalu Sheila manjakan dengan perawatan terbaik. Tidak ada gurat rasa bersalah di wajah adiknya. Yang ada hanyalah binar kemenangan yang mengerikan. Sheila memalingkan wajah. Ia tidak ingin membiarkan air matanya jatuh di tempat itu. Karena ia tahu bahwa setiap tetes air mata yang tumpah untuk mereka adalah sebuah pemborosan. Ia kembali ke mobilnya, menggenggam kemudi dengan sangat erat. Dan dalam keheningan kabin itu, ia bersumpah bahwa ini adalah terakhir kalinya ia membiarkan dirinya menjadi korban dari kebaikan hatinya sendiri. Kini, fokusnya beralih sepenuhnya pada persiapan peluncuran koleksinya. Sebuah rencana besar yang akan menjadi jawaban paling elegan atas segala pengkhianatan yang ia terima. Jawaban paling elegan itu mulai Sheila susun dalam bentuk strategi yang sangat rapi, mengubah rasa sakit di dadanya menjadi bahan bakar untuk ambisi yang berkobar. Ia tidak lagi pulang ke rumah dengan perasaan hancur, melainkan dengan ketenangan seorang pemain catur yang tinggal menunggu waktu untuk melakukan langkah skakmat. Malam itu, di meja makan, Sheila memperhatikan liontin berinisial F yang melingkar di leher Vindi. Sengaja disembunyikan di balik kerak kemeja, namun sesekali mengintip keluar saat adiknya bergerak. Budi tampak sangat ceria, bercerita tentang bonus tahunan yang konon ia dapatkan. Sebuah narasi palsu yang Sheila dengarkan dengan senyum misterius yang membuat suaminya sesekali merasa jengah. "Vindi, kalungmu sangat cantik. Sepertinya itu model terbaru dari toko perhiasan di pusat kota, bukan?" Tanya Sheila dengan nada bicara yang sangat santai, seolah-olah ia hanya sedang memuji aksesoris biasa. Vindi tersedak minumannya, wajahnya mendadak pucat pasi, sementara Budi hampir menjatuhkan garpu yang ia genggam ke atas piring porselen. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan selama beberapa detik sebelum Vindi terbata-bata menjawab bahwa itu hanyalah barang imitasi yang ia beli secara daring dengan uang sakunya. Sheila hanya mengangguk pelan, membiarkan ketakutan merayap di mata mereka berdua, menikmati sensasi kekuatan yang perlahan kembali ke dalam genggamannya setelah sekian lama ia serahkan secara cuma-cuma. Setelah makan malam usai, Sheila masuk ke ruang kerjanya dan mengunci pintu, lalu segera menghubungi Eko untuk mempercepat jadwal pemotretan koleksi perdananya. Ia menyadari bahwa rahasia ini tidak bisa lagi disimpan terlalu lama. Logika dan hatinya telah mencapai mufakat untuk segera mengakhiri sandiwara ini dengan cara yang paling berkelas. Ia mulai memindahkan sisa tabungan pribadinya ke akun yang tidak bisa diakses oleh Budi, memastikan bahwa fondasi finansialnya cukup kokoh untuk memulai hidup baru. Di bawah temaram lampu meja, Sheila menatap sketsa gaun pamungkasnya yang ia beri nama The Awakening, sebuah karya yang akan ia persembahkan bagi dirinya sendiri yang telah berhasil bangkit dari puing-puing pengkhianatan paling menyakitkan dari orang-orang terdekatnya. Sketsa gaun The Awakening itu seolah menatap balik ke arah Sheila,
memberikan kekuatan magis yang melampaui rasa perih di dadanya saat fajar mulai menyingsing di cakrawala. Ia tidak lagi ingin bersembunyi di balik topeng istri yang patuh, karena pagi ini adalah batas akhir dari kesabarannya yang telah diuji hingga ke titik nadir. Sheila melangkah menuju ruang tengah dengan langkah mantap, menemukan Budi dan Vindi yang sedang duduk berdekatan di sofa, tampak asyik berbisik sambil menatap layar gawai yang sama. Keakraban yang biasanya ia anggap sebagai keharmonisan keluarga, kini terlihat begitu menjijikan, sebuah penghinaan terang-terangan terhadap ketulusan yang selama ini ia berikan tanpa syarat. Bisakah kita bicara sebentar? Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan kepada kalian berdua. Suara Sheila memecah keheningan dengan nada yang begitu dingin dan berwibawa, membuat Budi seketika menegakkan posisi duduknya. Tanpa menunggu jawaban, Sheila meletakkan tabletnya di atas meja marmer, menampilkan rentetan foto-foto dokumentasi yang diambil secara profesional saat mereka berada di butik dan restoran privat tempo hari. Wajah Vindi mendadak pucat pasi. Tangannya gemetar hebat hingga ia harus mencengkram ujung bantal sofa untuk menjaga keseimbangannya. Sementara Budi hanya terpaku dengan mulut yang sedikit terbuka. Konfrontasi ini tidak diwarnai dengan teriakan histeris, melainkan dengan ketegasan yang menyayat hati saat Sheila membeberkan setiap detail kebohongan yang telah mereka rajut bersama. Aku telah memberikan segalanya untuk kalian, mematikan impianku sendiri agar kalian bisa bersinar. Namun inilah cara kalian membalasnya? Tanya Sheila dengan mata yang berkilat tajam namun tetap tenang. Budi mencoba mendekat, hendak menyentuh tangan istrinya untuk memohon pengertian. Namun Sheila segera menarik diri dengan gerakan yang penuh dengan rasa jijik. Di titik ini, ia sadar bahwa cinta yang ia miliki telah menguap sepenuhnya, digantikan oleh tekad membaja untuk segera melepaskan diri dari racun yang selama ini ia anggap sebagai obat penawar rindu. Gerakan penuh rasa jijik itu seolah menjadi garis pembatas permanen yang memisahkan masa lalu Sheila dengan masa depan yang kini ia genggam sendiri. Budi ternganga, mencoba menyusun kalimat pembelaan yang masuk akal. Namun setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti igauan kosong bagi telinga Sheila yang sudah terlalu sering mendengar kepalsuan. Sementara itu Vindi mulai terisak, bukan karena penyesalan yang tulus, melainkan karena ketakutan kehilangan sumber kemewahan yang selama ini selalu ia dapatkan secara cuma-cuma dari tangan kakaknya. "Mbak, maafkan aku hanya terbawa suasana, aku tidak bermaksud menyakitimu," rintih Vindi sambil mencoba berlutut di ujung karpet, sebuah sandiwara yang kini terlihat sangat menjemukan bagi Sheila. Sheila berdiri dengan anggun, memandangi kedua orang itu dengan tatapan yang lebih mirip seperti seorang hakim daripada seorang korban yang tersakiti. "Hentikan air mata itu, Vindi, karena itu tidak akan mengubah kenyataan bahwa kamu telah mengkhianati satu-satunya orang yang paling peduli padamu di dunia ini," ucap Sheila dengan nada suara yang stabil namun menghunjam dalam. Ia kemudian menatap Budi, pria yang pernah ia anggap sebagai pelabuhan terakhirnya, kini tampak begitu kecil dan tidak berarti di matanya yang sedang menyala. Tanpa ragu, Sheila mengeluarkan map berwarna coklat berisi surat pernyataan yang telah ia siapkan bersama pengacaranya semalam, meletakkannya tepat di atas meja marmer dengan bunyi debuman yang mantap. Ketegasan Sheila membuat suasana di ruangan itu menjadi begitu mencekam, seolah oksigen di sekitarnya perlahan habis tersedot oleh kekuatan tekad yang ia miliki. "Aku tidak akan meminta kalian pergi sekarang, karena akulah yang akan melangkah keluar dari rumah ini dengan segala sesuatu yang menjadi hak pribadiku," tegas Sheila sebelum membalikkan badan dengan kibasan blazer yang dramatis. Ia menyadari bahwa memenangkan perdebatan ini bukan dengan cara bertengkar, melainkan dengan cara melepaskan beban yang selama ini menghambat langkahnya menuju kesuksesan. Saat ia menaiki tangga untuk mengambil tas kerja yang sudah siap di kamarnya, Sheila merasa seolah beban seberat gunung baru saja terangkat dari pundaknya, menyisakan ruang luas bagi ambisi yang kini siap untuk meledak. Ruang luas bagi ambisi itu kini memenuhi setiap embusan napas Sheila, memberikan energi baru yang memacu langkahnya menaiki satu persatu anak tangga kayu menuju kamarnya yang sunyi. Ia tidak menoleh lagi ke arah ruang tamu, tempat Budi yang mematung dan Vindi yang masih terseduh-seduh, karena baginya mereka hanyalah masa lalu yang sudah kehilangan maknanya. Di dalam kamar, Sheila meraih koper kecil berisi barang-barang yang paling berharga. Bukan perhiasan pemberian Budi, melainkan berkas-berkas kepemilikan aset atas namanya sendiri, serta alat-alat gambar yang menjadi saksi bisu perjuangannya selama ini.
Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar, melihat sosok wanita yang telah hancur, namun berhasil menyatukan kembali kepingan-kepingan jiwanya menjadi sesuatu yang jauh lebih kokoh dan mengagumkan. Langkah kakinya kembali menuruni tangga dengan keyakinan yang tidak bisa digoyahkan oleh bujuk rayu apapun yang mungkin akan dilontarkan Budi. Sheila, tolong pikirkan lagi. Kita bisa bicara baik-baik. Jangan pergi seperti ini. Jegat Budi di ujung tangga. Suaranya terdengar putus asa seolah menyadari bahwa sumber keberuntungannya benar-benar akan menghilang dari hidupnya. Sheila hanya menatap suaminya dengan sorot mata yang dingin. Sebuah tatapan yang membuat Budi seketika terdiam, karena menyadari bahwa wanita di depannya bukan lagi sosok yang bisa luluh oleh kata-kata manis. Tanpa sepatah kata pun, Sheila melewati mereka berdua. Melintasi pintu utama yang selama ini menjadi saksi pengabdiannya yang buta, dan melangkah keluar menuju kebebasan yang telah lama ia tunda. Integritas yang tak tergoyahkan itu akhirnya menjadi mercusuar bagi Sheila. Menuntunnya pada sebuah pagi yang cerah, di mana ia berdiri di podium utama sebuah seminar kewirausahaan nasional. Di hadapan ribuan pasang mata yang memandang dengan penuh kekaguman, ia tidak lagi dikenal sebagai istri dari seorang pengusaha atau kakak yang malang, melainkan sebagai simbol ketangguhan wanita yang berhasil menjemput takdirnya sendiri. Sheila menarik nafas dalam, memandangi ruangan yang penuh dengan energi positif. Sebuah kontras yang tajam dengan kesunyian mencekik di rumah lamanya dahulu. Ia menyadari bahwa setiap tetes air mata yang jatuh karena pengkhianatan Budi dan Vindi telah mengkristal menjadi kekuatan yang kini tidak bisa dipatahkan oleh badai apapun. Kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, melainkan tentang seberapa berani kita melepaskan hal-hal yang menghancurkan harga diri kita demi mengejar martabat yang hakiki, ucap Sheila dengan suara yang bergetar namun penuh wibawa. Di barisan penonton, ia melihat bayangan masa lalunya yang kini telah memudar. Budi yang kini hidup dalam kesederhanaan setelah kehilangan segalanya. Dan Vindi yang mulai belajar menjahit di balai latihan kerja dengan tangannya sendiri. Tidak ada dendam yang tersisa di hati Sheila, karena dendam hanya akan menjadi beban yang menghambat langkahnya untuk terbang lebih jauh lagi. Ia telah memaafkan, bukan karena mereka layak dimaafkan, tetapi karena jiwanya layak mendapatkan kedamaian yang abadi tanpa bayang-bayang kepahitan. Sheila menutup pidatonya dengan senyum yang paling bercahaya, sebuah penanda bahwa babak kelam dalam hidupnya telah resmi ditutup dan digantikan oleh lembaran baru yang penuh warna. Pelajaran terbesar yang ia tinggalkan bagi dunia adalah bahwa pengkhianatan dari orang terdekat memang bisa menghancurkan hati. Namun ia tidak memiliki kuasa untuk menghancurkan masa depan selama kita memilih untuk bangkit dan bersinar. Episode hidupnya kini bukan lagi tentang bertahan dalam rasa sakit, melainkan tentang merayakan kemenangan atas diri sendiri yang telah berhasil menemukan mahkota yang selama ini tersembunyi di balik pengabdian yang salah tempat.